pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita kembali insya Allah melanjutkan materi adab ya atau daurah adab dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya dari Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan kita menggunakan penjelasan atau syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih membahas ya, kalau tidak salah ini ya, kita masih di bab adab makan ya. Dan ini adalah pembahasan terakhir terkait eh, membaca bismillah di awal makan ya. Dan juga nanti ada bacaan terkait selesai makan. Baik, saya ingin dibacakan hadisnya. Silahkan kepada Cayono. Nah, bisa dibaca hadisnya. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan Ustaz. Oh, antum sudah ini ya. Afwan, antum umur berapa usianya? Wow, 30. Oh, Afwan. Baik, silakan Pak Cahyono ya. Saya kira itu masih usia ini. Soalnya ini kan PKBM paket B paket C. Saya kira masih usia apa? Usia anak sekolah gitu. Baik, Akhi Cahyono silakan. Hadis ke A'udzu 703. minasyaitonir rajim. Wa an umata bani mahsyian masjid sahabi radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulu ya'kulu falam yusammil hatta lam yabqa min ta'amihi ila al-luqmah. Fal- Falamma rafa'aha ila fi qala bismillahi awwalu wa akhiru fa fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma qala ma za ma zala syaitanu ya'kulu ma'a falamma dzakara smallahi taqa'a ma fi batni. Baik. Nah, Wan Umayyah bin Makhsyiyin As-Sahabi radhiyallahu anhu. Ya, diriwayatkan dari Umayyah bin Makhsyi ya, As-Sahabi ya, berarti dia sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisan ya, beliau sedang duduk gitu ya. Jalisan ya, jadi beliau sedang duduk, warajulun yakul, dan ada laki-laki yang sedang makan, dan ada laki-laki yang sedang makan. Ya, jadi Nabi duduk, kemudian ada di saat bersama dengan Nabi duduk itu ada laki-laki yang sedang makan. Falam yusamillah hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun. Dan dia itu tidak membaca bismillah, ya, tidak mengucapkan nama Allah. Ya. Jadi selama dia makan, dia itu tidak mengucapkan apa? Bismillah dari awal sampai dia proses makan itu mau habis ya. Dikatakan lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun. Sampai tidak tersisa dari makanannya itu kecuali tinggal satu suapan saja. Jadi sudah mau habis makanannya. Hanya sisa satu suapan saja. Falamma rafa'aha ila fihi, dan ketika yang satu suapan itu sedang diangkat ke mulutnya, ya, mau dimasukkan ke mulutnya itu diangkat, qala, dia kemudian mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, barulah dia teringat mungkin karena sebelumnya belum baca bismillah, kemudian dia mengucapkan
Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Dengan menyebut nama Allah di awalnya dan akhirnya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengetahui hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tertawa. Ya. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ma zala syaitanu ya'kulu ma'ahu. Ya, tidaklah setan itu masih ikut makan bersamanya. Ya. Fama falamma dzakara rasmallahi istaqa'a ma fi batnihi. Dan ketika laki-laki itu membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu istaqa'a ma fi batnihi, maka setan kemudian memuntahkan apa yang ada di perutnya tadi yang sudah dimasukkan gitu ya. Karena setan ikut makan bareng sama dia gitu dari awal. Jadi laki-laki itu sudah makan banyak, setan juga sudah makan banyak karena makannya bareng. Ya sebabnya apa? Karena nggak baca bismillah di awal gitu ya. Nah ketika di menjelang akhir makan, ya itu laki-laki ini membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka setan kemudian memuntahkan makanan yang barusan dia telan gitu. Dan ini tentu saja adalah eh, kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa melihat ya syaitan yang makan bersama dengannya, kemudian Nabi juga diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dan bisa melihat syaitan memuntahkan makanan yang ada di perutnya gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa seperti ini gitu. Ini adalah kekhususan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian hadis yang ke-732 silakan dibaca kepada Indah Rahma, bisa? Bisa Ustaz. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi. Faja'a a'rabiyyun fa'akalahu biluqmataini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu law samma lakafakum. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, mumtaz. Dari Aisyah, dari Sayyidina Aisyah, ya, ya, Ummul Mukminin, ibunda kita, ya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dulu, ya'kulu ta'aman fi sittati min ashabihi. Nabi itu sedang makan bareng, makan makanan bareng dengan 6 orang sahabatnya, gitu ya. Makan makanan bersama dengan 6 sahabatnya, gitu ya. Jadi makan bareng, gitu. Mungkin ada nampan, kemudian satu nampan itu dimakan bareng sama 6 sahabat Nabi, gitu. Jadi sama Nabi berarti 7 orang, gitu ya. Faja'a Arabiyun, maka kemudian datang seorang Arab, gitu ya. Orang Arab ya. Kalau dikatakan Faja'a Arabiyun ya berarti eh, dia adalah orang yang mungkin dari luar Madinah, gitu ya. Mungkin orang pedalaman, gitu ya. Nah, fa'akalahu biluqmatain. Maka kemudian dia memakannya, ya, memakan apa yang para sahabat dan Nabi itu makan, ya. Jadi Nabi dan para sahabatnya ini makan bareng, jadi satu makanan untuk porsi 7 orang itu. Sementara orang Arab ini datang makan dengan 2 kali suapan gitu. Artinya porsi makannya banyak gitu, ngambilnya langsung eh, dua dua suapan gitu. Sementara bagi Nabi dan sahabatnya ini bisa cukup untuk 7 orang gitu ya. Nah, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ama innahu law samma lakafakum. Ya, sesungguhnya ya, adapun kalau dia itu membaca Bismillah, ya, maka yang sisanya itu akan mencukupkannya gitu. Dia nggak perlu makan makan banyak gitu.
Dia nggak perlu makan makan banyak. Nah, artinya makan sedikit itu bisa bisa berkah gitu. Jadi nggak nggak harus ngambil apa namanya porsi banyak itu bisa sudah kenyang gitu sebenarnya. Kalau dia baca Bismillah. Ya, sementara orang Arab ini langsung datang kemudian langsung makan ya sekali makan itu dua dua suapan gitu. Ya, ya mungkin saja ini kelaparan ya. Nanti ada penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang ke-733. Tafadhol kepada apa nih? Umamah, silahkan. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا رواه البخاري. Taib. Nah, ini dari Abi Umamah. Ini ya tulisan Umamah dalam bahasa Arab gini ya. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu ya dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat hidangannya ya, mengangkat hidangannya maksudnya selesai dari makan. Ya, orang kalau selesai makan kan hidangannya diangkat gitu ya, dikembalikan ke tempatnya itu. Ya misal kita ngambil makan tadi ada ditaruh di meja makan gitu kan ada sayur, ada ikan, ada apa gitu kan. Selesai makan kan dikembalikan lagi disimpan di tudung saji gitu maksudnya. Nah, Nabi juga gitu, selesai makan itu diangkat makanannya gitu. Nah, ketika Nabi selesai makan, kemudian Nabi mengangkat hidangannya itu, Nabi kemudian mengatakan, Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya, segala puji bagi Allah ya, yang banyak dan baik serta keberkahan di dalamnya. Ghairu mukaffin, yang tidak akan pernah cukup. Wala muwadda'in, dan tidak pernah meninggalkan ya tidak pernah ditinggalkan tidak pernah ditinggalkan wala mustaghnan anhu rabbana, dan tidak ada yang bisa cukup darinya ya artinya seorang itu akan selalu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala ya rabbana Tuhan Tuhan kita atau Tuhan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib, kita masuk ke oh masih ada satu lagi. Taib, tafadhal. Satu lagi. Siapa nih? Arafah dan Iswara bisa? Ya, tafadhol hadis 734. Wah, yang ini kan Ustaz Ya, bisa apa enggak? Kalau enggak bisa, saya berikan ke yang lain. Anwar yang Sulit qala ya? Bisa? qala Rasulullah Heeh. sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minna wala quwwatin ghufira lahu ma naqaddama min dhanbi. Hip. Nah, ada sedikit beberapa lafadz yang keliru ya, tapi nggak apa. Saya luruskan. Baik, dari sahabat Muadz bin Anas radhiyallahu anhu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berkata berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, barang siapa yang memakan suatu makanan kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, berarti ini doa ya. Berarti ini doa setelah makan gitu ya. Ini ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa? Setelahnya
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu gitu ya. Nah, ini doanya berarti ya dari sini ya. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku ya ini gitu ya. Wa razaqanihi dan telah memberikan rezeki kepadaku ya dan memberikan rezeki kepadaku ini min ghairi haulin minni wala quwwah tanpa ada upaya dariku dan tanpa ada kekuatan. Jadi murni dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila seorang membaca itu setelah makan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Taib. Sekarang kita masuk ke penjelasannya ya. Itu baru terjemahan secara sekilas ya dari hadis. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Semoga cukup ya. Taib. Nah, semoga cukup. Baik. Hadal ahadith fi kitab adab at-ta'am saqaha al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitab Riyadhis Shalihin wa fiha dalalatun ala umurin. Hadis-hadis ini ya, karena ada banyak hadis kan tadi, jadi jamak di sini. Hadis-hadis ini pada kitab adab makan ya, saqaha al-Hafidz An-Nawawi, maka Al-Imam An-Nawawi menuliskannya atau mencantumkannya pada kitab Riyadhus Shalihin ya. Dan di dalamnya ada dan di dalamnya menunjukkan kepada beberapa perkara atau beberapa hal. Awalan yang pertama, annal insan idza lam yusammillaha ala ta'amihi fa inna syaitana ya'kulu ma'ahu. Bahwasanya seorang manusia apabila dia tidak mengucapkan nama Allah pada makanannya, ya, tidak membaca bismillah, fa inna syaitana ya'kulu ma'ahu. Maka sesungguhnya setan akan makan dengannya. Li hadithi Umayyah bin Makhshi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umayyah bin Makhshi, ya. Anna rajulan akala ta'aman falam yusammi. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia itu makan makanan dan dia tidak mengucapkan bismillah. Falamma baqiya luqmatun wahidatun ka'annahu dzakara fasamallahu ta'ala. Dan ketika tersisa tinggal satu suapan saja, ka'annahu dzakar, ya seolah-olah dia baru ingat gitu. Fasamallahu ta'ala, maka kemudian dia menyebut nama Allah Ta'ala, ya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian tertawa, ya. Wa akhbara anna syaitana kana ya'kulu ma'hu. Dan Nabi mengabarkan bahwasanya setan ikut makan bersamanya. Falamma dzakarallaha falamma dzakara ismallahi qa'a syaitanu ma'akalah. Dan ketika menyebutkan nama Allah atau membaca ya bismillahi awwalahu wa akhirahu itu, maka setan pun memuntahkan apa yang dia makan, apa yang telah dimakan oleh syaitan itu. Wa hadhihi min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Anna syaitana yuhramu an ya'kula ma'ana idza sammaina fi awwali ta'am. Bahwasanya setan itu diharamkan. Setan itu diharamkan untuk makan bersama kita apabila kita membaca bismillah di awal makan. Ya, jadi Allah haramkan makanan kita dari setan kalau kita baca bismillah di awal makan. Wa kadzalika idza samaina fi akhirih. Dan hal itu juga berlaku apabila kita membaca bismillahnya di akhir makan, gitu ya. Wa qulna bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kita mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fa inna ma akalahu yataqayyauhu fayuhramu iyyahu.
Maka sesungguhnya apa yang telah dimakannya, ya apa yang telah dimakan setan itu, yataqayyauhu, maka dia akan memuntahkannya. Fayuhramu iyahum, dan makanan itu diharamkan atasnya, gitu ya. Jadi adalah kenikmatan bahwasanya makanan yang kita baca bismillah itu makanan yang mulia yang tidak bisa dimakan oleh setan. Ini kekhususan. Ini kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muslim. Wa fihi dalilun ala anna syaitan ya'kul. Dan hal ini juga menunjukkan bahwasanya setan itu juga makan. Ya, jadi setan itu juga makan, gitu ya. Setan itu juga makan, ya. Bukan berarti setan itu nggak makan, ya. Setan itu makan. Li'annahu akala min hadha ta'am. Ya. Karena sesungguhnya dia setan itu makan dari makanan ini. Ya, makanan yang tadi apa namanya? Laki-laki itu makan gitu. Ya. Akan tetapi ya, perlu digarisbawahi ikhwan dan akhwat sekalian bahwasanya kita mengimani adanya setan, kita mengimani setan itu makan berdasarkan dari hadis yang sudah kita bacakan, ya. Tapi kita tidak bisa menelisik lebih jauh, ya. Bagaimana makannya setan gitu misalnya. Kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana makannya setan ya. Wujudnya saja kita tidak diperlihatkan kan begitu. Ya. Jadi tidak perlu kemudian membayang-bayangkan itu ya. Setan itu makannya gimana itu. Ya kalau pengen tahu setan makannya gimana, harus tahu dulu wujudnya gimana gitu. Wujudnya gimana. Minimal harus tahu itu dulu. Nah, kalau sudah tahu, ya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan wahyu, kemudian Allah berikan penglihatan bagaimana setan itu makan. Nah, maka bisa melihat ya. Tapi kita sebagai keumuman ya orang biasa ya, Allah tidak berikan ilham atau wahyu yang spesial kepada kita. Jadi tidak bisa kita ya melihat sesuatu yang gaib secara khusus seperti itu. Gitu ya. Kalau setan bisa melihat kita ya, tapi kita tidak bisa melihat melihat setan itu. Ya. Meskipun terkadang memang setan itu bisa jadi menunjukkan diri gitu. Meniru-niru wujud misalnya. Meniru-niru wujud tertentu. Ya itu mungkin memang. Ya, itu memang kekhususan yang Allah berikan kepada makhluk tersebut ya. Bisa berubah-ubah wujud gitu dan yang lainnya. Tapi bukan berarti kita bisa melihat setan kapan saja gitu. Misal kita makan, kemudian kita nggak baca bismillah, terus kita bisa ngelihat gitu. Setan makan sama kita itu nggak bisa gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Nah, tapi kita mengimani bahwasanya setan itu ikut ikut makan ya. Karena Nabi mengatakan demikian. Taib. Wa huwa kadzalik fa in fasyaitanu ya'kul wa yashrabu wa yusyariku al-akil wa syarib idza lam yusammillahi ta'ala ala aklihi wa syurbihi. Dan seperti itulah ya, maka setan itu makan, setan itu minum, setan ikut serta bersama orang yang makan dan orang yang minum apabila dia tidak membaca bismillah pada makanannya dan minumannya. Itu ya. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian ya, masuk ke hadis yang selanjutnya. Wa kadzalika dzakara hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu fi sittati nafarin min ashabi. Dan hal itu juga disebutkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu fi sittati nafarin min ashabi. Ya, yaitu sedang makan dengan 6 temannya. Faja'a Arabiyun, maka datanglah seorang Arab. Fadakhala ma'ahum dan masuk bersama mereka. Artinya gabung gitu. Dan artinya gabung. Fa'akala al-baqi biluqmatain. Ya. Dah makanan yang tersisa fa'akala al-baqi. Maka orang Arab itu makan makanan sisanya itu ya sisa dari dari sahabat dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya dengan 2 suapan saja gitu. Artinya ya cepat kemudian porsinya banyak gitu berarti makannya. Gitu ya. Hadza ka'annahu ja'i'un wallahu alam. Dan hal ini
ya sepertinya memang dia itu dalam keadaan yang lapar ya. Wallahu alam. Ya. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama innahu law samma lakafakum." Ya. Tidaklah kalau dia itu membaca bismillah, 2 sendok itu atau 2 suapan itu akan mencukup bagi kalian gitu. 2 sendok yang dia makan, 2 suapan yang dia makan itu kalau dia baca bismillah itu cukup untuk makan kalian 6 orang gitu. Lakinnahu lam yusammi. Akan tetapi dia tidak mengucapkan bismillah. Fakala al-baqi kullahu biluqmatain. Maka dia kemudian makan sisanya itu semuanya hanya dengan 2 suapan saja. Ya 2 sendok, 2 suapan itu. Walam yakfihi. Dan itu enggak cukup buat dia gitu. Ya, jadi kadang keberkahan itu bukan hanya eh, ada pada ini ya rasa ya, tapi ada pada bagaimana makanan itu bisa mengenyangkan gitu. Ya, karena mungkin yang belum ini ya eh, makanan yang eh, kita dapat dari yang halal gitu ya. Dari yang halal itu insya Allah akan terasa lebih lebih nikmat dan mengenyangkan itu. Ya, makanan yang misal seorang ayah gitu ya, dia itu beli makanan ya, yang dulu waktu sebelum nikah misalnya itu dia makan 1 porsi itu nggak cukup gitu misalnya. Dia beli nasi goreng misalnya ya. Nasi goreng itu dia beli 1 porsi itu nggak cukup gitu. Waktu dia masih eh, kerja biasa gitu, belum nikah misalnya ya. Kemudian setelah nikah, makan berdua sama pasangannya misalnya kan, sama istrinya misalnya. Ternyata 1 porsi bisa buat berdua. Kadang malah sampai nggak habis itu misalnya. Udah kenyang misalnya. Nah, padahal dulu waktu sebelum nikah ya, misalnya itu 1 porsi itu kurang gitu. Nah, itu termasuk salah satu bentuk keberkahan. Jadi bukan hanya sekedar rasa, ya terkadang rasanya lebih nikmat kalau hal, tapi kadang juga porsi yang sedikit itu bisa jadi apa? Bisa jadi mencukupi gitu. Bisa jadi mencukupi gitu. Jelas ya. Nah, wa hadza yadullu ala anna al-insan idza lam yusammi nuzi'atil barakatu min ta'amihi. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya seorang manusia apabila dia tidak membaca bismillah, maka keberkahan akan diangkat dari makanannya gitu. Entah rasanya jadi nggak seenak biasanya, entah sudah makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang, misalnya gitu kan. Nah, atau kayak nggak puas gitu makannya. Ya, padahal itu makanan yang dia itu pengen banget misalnya, tapi rasanya kayak nggak puas gitu makannya. Intinya ya nggak berkah gitu. Ya makanannya nggak berkah gitu ya. Li'anna syaitana ya'kulu ma'ahu. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan dia gitu ya. Fayakunu at-ta'amu alladhi yadhunnu annahu yakfihi la yakfihi. Ya, maka bisa jadi ya, maka jadilah makanan yang dia mengira bahwasanya makanan itu cukup untuk dia, ternyata nggak cukup gitu. Ternyata nggak cukup gitu ya. Li'annal barakata tunza'u minhu. Karena keberkahannya itu telah diangkat darinya. Ya, telah diangkat dari makanan itu. Ya, makanya jadi nggak cukup gitu. Ya, termasuk keberkahan selain rasa ya, itu juga kecukupan. Ya, kecukupan akan makanan yang ada gitu. Ya, mungkin kadang sebelum eh, misalnya orang dulu waktu kadang kalau dia nggak baca bismillah dia ngerasa makanan yang enak tapi kok pas dimakan rasanya biasa aja gitu. Tapi ketika makan baca bismillah ya ternyata rasanya jadi makan yang kelihatannya murah itu ternyata rasanya enak gitu. Jadi lebih lebih enak gitu dibandingkan makanan mahal yang mungkin dia sudah tambah-tambahkan gitu kan. Dan yang lainnya. Intinya keberkahan itu banyak. Bisa jadi porsinya sedikit tapi mengenyangkan. Bisa jadi rasanya yang harusnya biasa jadi lebih enak gitu ya. Intinya seperti itu.
Taib. Kemudian ya, wa baqiyatul ahadits fiha dalilun ala anna al-insan yanbaghi lahu idza akala aklan an yahmadallahi subhanahu wa ta'ala. Dan hadis-hadis yang lain, yang sisanya tadi, itu menunjukkan bahwasanya manusia itu selayaknya kalau dia makan suatu makanan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doanya ya. Silakan bisa diamalkan untuk kita semua, bukannya antum tapi saya juga. Ya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Gitu ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Laula anna Allah Ta'ala yassara laka hadha ta'am maha solalak. Ya. Kalau tidak, maka tahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah memudahkan bagimu makanan ini dan apa. Afan ya, saya terlog out sendiri. Taib, ini hostnya sekarang jadi Ukti Indah Rahma ya. Nggak apa-apa, nanti di end aja ya meetingnya nanti kalau sudah selesai ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sampai mana tadi? Ini ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Afara'aitum ma tahrusun ya. Apakah kalian yang telah menanam, kalian yang telah menanam gitu ya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Ya. Apakah kalian yang telah menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Gitu. Dari makanan atau tumbuhan itu ya, apakah kalian yang telah menanamnya? Ya. Apakah kalian yang telah menumbuhkannya atau kami yang telah menumbuhkannya? Itu. Lau nasya'u la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Nah, kalau misal kita mau ya, kalau misal eh, kita mau ya, kalau misal Allah SWT berkehendak ya, maka Allah bisa saja jadikan tanaman-tanaman itu menjadi hitam. Ya, menjadi apa? Menjadi hitam dan kalian akan tercengang gitu ya. Inna lamughramun, sungguhnya kita ini eh, apa? Tunggu sebentar. Afan ya, ini laptopnya tadi drop jadi saya cas dulu. Taib, inna lamughrabun ya. Sungguhnya kita ini benar-benar apa? Rugi gitu. Inna lamughrabun. Kalau misal seperti itu maka
Kalian akan mengatakan innal mughrabun, sesungguhnya kita ini benar rugi, bal nahnu mahrumun. Dan sesungguhnya kita ini tidak mendapat bagian ya. Seperti itu. Ini dalam surat Al-Waqiah ayat 63 sampai 67. Nah, kalau mau ditelisik lebih lanjut bisa dibaca di kitab-kitab tafsir ya. Oh, kalau kita perpanjang maka tidak cukup waktunya ya. Maka kita lanjutkan saja ke pembahasan hadisnya. Baik, bisa sedikit. Fal insanu laula anna Allah yassara lahu ta'am min hinin an yabdhara thumma yunbata thumma yuhsada thumma yuhdara ilaihi thumma yudhana thumma yu'jana thumma yutbakha thumma yassara Allahu lahu al-akla ma tayassara lahu dhalik. Maka sungguhnya manusia ya, kalaulah tidak karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan baginya makanan mulai dari dia ditabur ya yabdhura ya yubdhara ya mulai dari ditabur ya ini maksudnya menggambarkan bagaimana tanaman itu dimulai ya misal padi gitu ya mulai dari dinyebar istilahnya kalau dalam istilah Jawa ya ditabur ya kemudian kenapa ini ukail nih jangan nyoret-nyoret dulu ukail taib mulai dari ditabur ya kemudian yanbut kemudian yunbat ya kemudian ditumbuhkan yuhsod ya kemudian dipanen ya kemudian setelah itu yuhdoru ilaih kemudian dihadirkan ya kepadanya ya setelah dipanen kan terkumpul hadir summa yudhan kemudian digiling ya diproses ya summa yu'jan kemudian diolah dalam adonan itu nah summa yassarallahu lahul akal kemudian dimudahkan baginya makan. Ya. Meskipun sudah diproses demikian rupa, kadang orang itu masih tidak bisa makan gitu kan. Ada sebagian orang yang nggak bisa makan nasi misalnya. Ada sebagian orang yang nggak bisa makan ini. Nah ini makanan yang antum bisa makan hari ini itu Allah sudah mudahkan gitu. Ya jadi patut bersyukur. Ya. Kenapa? Suaranya nggak muncul. Halo, halo, halo. Muncul. Oh muncul. Taib. Mataya lahu dzalik dan apa yang telah Allah mudahkan baginya akan hal itu gitu ya. Karena banyak orang juga yang dia itu meskipun makanan itu ada terhidang baginya, tapi dia tidak bisa makan. Gitu. Makanya kita yang bisa makan makanan itu kita wajib bersyukur gitu. Ya. Walihada qala ba'dul ulama inna ta'am la yasilu ilal insan wa yuqaddamu ilaihi illa wa qad sabaqa dhalika nahwu mi'ati ni'matin minallahi lihada ta'am. Oleh karena hal itu, berkata sebagian ulama, sesungguhnya makanan itu tidaklah sampai kepada manusia, ya kecuali ya, dan didatangkan kepadanya, ya kecuali telah melewati setidaknya ada 100 kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala pada makanan tersebut. Ya. Walakin nana aktsarul ahyani fi ghaflatin an hada. Akan tetapi kita, ya, kebanyakan dari kita ini sering-seringnya ini lupa, lalai dari hal itu. Nas'alullaha an yut'imana wa iyyakum at'amal halal. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan makan kepada kita ya dan kepada kalian semuanya yaitu makanan yang halal. Wa an yarzuqana syukra ni'matihi dan memberikan rizki kepada kita berupa rasa syukur terhadap nikmat-nikmatnya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Taib. Dua baris terakhir wa qauluhu dan maksud dari ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ghairu mukaffin wala muwadda'in ya wala mustaghnan anhu rabbana adalah ai innana la nastaghni 'anillahi azza wa jalla ya sungguhnya kita ini tidak apa ya ghairu mukaffin ini tidak cukup ya kita tidak pernah cukup dari Allah Subhanahu wa taala wala muwadda'in dan kita tidak pernah dan dia itu tidak pernah ditinggalkan ya wala mustaghnan anhu dan kita itu selalu butuh pada Allah Subhanahu wa taala
Ai innana lanastaghni 'anillahi azza wa jalla. Maksudnya adalah kita itu tidak pernah merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu selalu butuh gitu. Kita nggak pernah tidak cukup. Kita nggak pernah merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita merasa nggak butuh gitu kan nggak pernah. Gitu. Kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, kita butuh mata untuk melihat, kita butuh udara untuk bernafas. Itu semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kita hidup itu nggak butuh ya sedetik pun kita nggak butuh dari nikmat Allah itu nggak ada gitu ya. Wala ahada yakfina dunahu, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencukupi kita selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada gitu, nggak ada yang bisa menggantikan kebutuhan kita untuk hidup ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, selain apa yang Allah berikan kepada kita ya. Hanya Allah saja yang bisa mencukupi semuanya. Fahuwa subhanahu hasbuna wa huwa raziquna jalla wa ala wallahul muwaffaq. Ya, wallahul muwaffaq. Atau muwaffiq, wallahul muwaffiq. Dan dia adalah Allah ya, Maha Suci, dan cukuplah kita kepadanya ya. Wa huwa raziquna, dan dia adalah yang memberikan rezeki kepada kita jalla wa ala, yang mulia dan maha tinggi. Wallahul muwaffiq. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Taib. Jam 4.53 ya, mungkin cukup ya. Untuk pertemuan pekan depan, insya Allah kita masuk di bab layangi butu'am wa wastihbabi madhihi. Yaitu larangan untuk tidak mencela makanan dan anjuran untuk memujinya gitu ya. Nah, ini lumayan penting ya, karena banyak sekarang ini orang-orang yang ya mencela-cela makanan gitu ya, mencela-mencela makanan, dan ini tidak tidak selayaknya dilakukan oleh seorang seorang muslim. Taib, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, tidak ada ya. Indah Rahma, halo. Oh, udah kembali ke saya hostnya, Afan. Saya kira belum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.